Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Devi di channel YouTube Guru SD TV. Nah, anak yang Ibu sayangi, alhamdulillah ya, kemarin kita telah menyelesaikan pembelajaran tema 1, kemudian ditutup dengan ulangan harian, yaitu ulangan tema 1. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga. Gemar berolahraga. Dan pembelajaran ke-1. Namun sebelum itu, anak-anak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Kemudian like, share, komen, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Ibu berikutnya. Nah, anak-anak, coba ya, sebelum kita mulai pelajarannya, rapikan dulu tempat duduknya agar nanti kalian belajarnya nyaman. Nah, coba atur tempat duduknya, kemudian posisi duduknya, jarak buku dengan mata, kemudian penerangannya, dan juga nanti cara memegang pensilnya juga harus tepat ya. Nah, baiklah anak-anak, coba ya, sebelum Ibu mulai, siapa yang masih ingat materi pelajaran pada tema 1? Kita belajar tentang apa saja ya? Iya, pinter. Pertama kita memperkenalkan diri ya, kemudian kita juga belajar tentang huruf abjad, kemudian tentang bilangan, nama bilangan, mengurutkan bilangan, membandingkan bilangan ya, kemudian mengenal anggota tubuh, menjaga kesehatan tubuh dengan cara mencuci tangan, makanan yang sehat ya. Nah, kemudian terakhir kemarin kita juga telah mempelajari tentang membaca puisi. Nah, sebelum baca puisi kita membuat praktek tentang finger painting, kemudian tentang membuat hiasan pensil dan juga gantungan kunci dari kulit jagung. Alhamdulillah ya. Kalau kemarin kita belajar tentang anggota tubuhnya, nah hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan anggota tubuh dengan cara berolahraga dan lain-lain ya. Kemudian kita juga akan mengenal dan mengetahui serta memahami aturan-aturan yang berlaku saat berolahraga ya. Kemudian kita akan membedakan bunyi-bunyian baik alam ataupun buatan. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pelajarannya ya. Nah, pertama-tama Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami cara memelihara kesehatan tubuh dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami aturan yang berlaku saat bermain dan berolahraga dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bunyi-bunyian baik alam maupun buatan dengan tepat. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pelajarannya. Nah, sekarang anak-anak Ibu yang pintar-pintar, coba kalian amati gambarnya ya. Di sini ada gambar teman kalian yang sedang melakukan olahraga. Udin suka berolahraga, badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga juga bisa sambil bermain. Hati senang dan badan pun menjadi sehat ya. Kemudian kita lihat di sini ada Siti dan teman-temannya yang sedang bermain sepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan ya. Nah, anak Ibu, siapa di antara kalian yang suka bermain sepeda? Nah, bagus sekali ya. Kalian boleh bermain sepeda, tetapi harus berhati-hati. Dan jalanlah di pinggir jalan, jangan ke tengah ya, nanti
jadi berbahaya. Nah, anak-anak, selain bersepeda, banyak jenis olahraga yang dapat menyehatkan tubuh. Apa saja jenis olahraganya? Kalian amati gambar di samping ini ya. Nah, yang pertama, coba kalian amati gambarnya. Mereka sedang bermain apa ya? Ya, betul sekali. Mereka hanya berjalan kaki saja. Tapi jalan kaki juga bisa menyehatkan tubuh. Kemudian yang kedua, ada permainan ataupun olahraga yang dinamakan dengan lompat tali. Pinter. Yang kedua, coba kalian lihat permainan apa? Ular naga. Pinter. Kemudian tapak gunung. Selanjutnya ada apa? Ini yang kalian lakukan kemarin ya. Ini ada balap karung. Iya, kemudian ada lomba lari. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah ada permainan yang kalian sukai? Permainan apa yang kalian sukai? Nah, apakah ada di antara jenis-jenis permainan yang tadi kita sebutkan? Nah, bagus sekali ya. Itu adalah permainan-permainan yang dapat menyehatkan tubuh kita. Coba kita ulangi ya. Yang pertama ada jalan kaki. Nah, kalian ikuti ya ucapan ibu. Jalan kaki. Kemudian lompat tali. Ular naga. Kemudian tapak gunung. Balap karung. Dan terakhir lomba lari. Nah, semua itu adalah permainan yang sangat menyehatkan anggota tubuh kita. Nah, anak ibu yang ibu banggakan, sekarang coba kalian perhatikan ya. Di sini ada gambar-gambar yang menyehatkan ataupun tidak ya. Nah, nanti kalian beri tanda centang pada kegiatan yang menyehatkan dan beri tanda silang pada kegiatan yang tidak menyehatkan. Nah, yang pertama, coba kalian amati di sini. Ada gambar Buya sedang berolahraga, kemudian tidur, berenang, membaca buku sambil tiduran, kemudian bermain bola. Coba yang pertama, kalian amati nih sedang berolahraga teman kaliannya nih. Kira-kira menyehatkan atau tidak ya? Iya, betul sekali, sangat menyehatkan. Berarti nanti di kotak yang kosong ini kalian beri tanda centang atau checklist. Kita beri tanda checklist di sini ya. Nah, pinter. Kemudian Siti tuh sedang tidur. Menyehatkan tidak? Nah, tidak ya. Iya, kita beri tanda silang. Kasih tanda silang di sini. Kemudian berenang. Iya, menyehatkan. Beri tanda checklist. Kemudian membaca buku sambil tiduran. Menyehatkan tidak? Tidak ya. Iya, kita beri tanda silang juga di sini. Dan terakhir bermain bola. Nah, ini adalah olahraga atau permainan yang menyehatkan. Kita beri tanda checklist atau tanda centang. Nah, bagaimana? Bisa tidak? Nah, pintar ya. Nah, kemudian kalian coba peragakan secara bergantian ya. Boleh bersama teman-teman kalian lakukan di rumah kalian ataupun bersama orang tuanya ya. Lakukan apa? Nih, lakukan secara bergantian. Yang pertama, lari. Coba kalian lari di depan halaman rumah kalian saja. Lari dari ujung sampai ujung. Nah, kemudian kembali lagi ke tempat semula. Setelah itu jalan. Jalan maju, kemudian kembali lagi. Setelah itu duduk. Duduk, berdiri lagi. Kemudian lempar. Apa yang dilempar? Kalian boleh melempar bola kepada teman kalian yang ada di depan kalian di ujung ya. Kalian ujung sebelah kiri, teman kalian ujung sebelah kanan, misalkan seperti itu ya. Lempar bola kepada teman kalian, kemudian teman kalian melempar bola lagi kepada kalian. Paham ya? Nah,
yang terakhir, lompat. Kalian lompat-lompat dari ujung sampai ujung, kemudian kembali lagi ke tempat semula. Lakukan seperti itu secara bergantian ya. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, setelah kita bermain ya, nanti jangan lupa kalian pulang ke rumah langsung cuci tangan dan mandi ya, kemudian simpan sendalnya ataupun sepatunya di tempat seperti biasa. Nah, sekarang kalian coba lihat nih, di sini ada gambar siapa ya? Nah, di sini ada gambar Siti. Kita dengarkan ceritanya ya. Nah, sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pun pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak sepatunya. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, seperti itu cerita Siti ya. Nanti kalian juga harus melakukan seperti itu. Ketika sudah bermain di luar rumah, pulang ke rumah, simpan sandalnya atau sepatunya di tempat seperti biasanya, misalnya di rak sepatu yang tersedia di rumah kalian. Kemudian jangan lupa membersihkan diri, mencuci tangan, mencuci kaki, dan lebih baiknya lagi mandi. Pintar ganti baju dan istirahat ya. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang bermain lompat tali? Nah, pada cerita yang tadi ibu ceritakan, kira-kira siapa yang sedang bermain lompat tali? Iya, betul sekali, dia adalah Siti. Nah, kemudian apa yang dilakukan Siti setelah selesai bermain? Pintar sekali. Siti pulang ke rumah, kemudian melepas sandalnya, meletakkan sandalnya di rak sepatu, dan membersihkan diri. Iya, bagus sekali. Nah, apakah kalian juga suka bermain di luar rumah? Tentu kalian suka, bukan? Nah, setelah bermain di luar rumah, apa yang harus kalian lakukan? Iya, kalian kalau pulang harus lakukan hal-hal seperti tadi. Paham ya? Coba nanti kalian laksanakan seperti itu ya. Nah, anak-anak ibu, dalam permainan ataupun berolahraga tentu ada aturannya. Aturannya seperti apa? Nah, kita lihat di sini gambarnya ya. Yang pertama, nih, kita lihat dulu gambarnya ya. Ada gambar yang sedang berbaris rapi sebelum berolahraga. Nah, ini aturan yang pertama. Sebelum dimulai kita harus berbaris rapi ya. Kemudian tidak boleh senggol kanan kiri. Sikap yang tegak, lentur dan seimbang agar kalian bisa melakukan permainan ataupun olahraganya dengan baik. Kemudian yang kedua, nah di sini ada gambar yang berlaku kasar kepada teman. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya. Dalam permainan aturannya tidak boleh berlaku kasar kepada temannya. Pinter. Nah, kemudian di sini ada gambar yang marah karena kalah. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya. Kalian tidak boleh marah meskipun kalian kalah dalam permainan ataupun berolahraga. Paham ya? Kemudian selanjutnya mengantri saat giliran. Nah, ini harus kalian lakukan. Setiap bermain ataupun berolahraga harus mengantri menunggu gilirannya. Dan yang terakhir, nah, ketika bersepeda ya ataupun misalkan kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang agak berbahaya, kalian harus menggunakan perlengkapannya. Seperti di sini ketika bersepeda menggunakan perlengkapan untuk keselamatan seperti helm, sarung tangan, sepatu ya, pelindung sikut dan juga pelindung lutut pada kaki ya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, tugas kalian nanti lihatlah gambarnya dengan baik, kemudian buat tanda emotion atau gambar seperti ini yang sedang tersenyum ya. Kemudian pada gambar yang tepat. Nah,
atau gambar yang benar yang harus dilakukan ketika melakukan permainan. Kemudian gambar yang sedang menangis seperti ini ya, sedang marah atau sedang cemberut, apa ya ini? Nah, kalian nanti gambarkan di lingkarannya gambar yang salah atau tidak boleh dilakukan saat melakukan permainan. Seperti itu ya. Paham anak-anak ibu? Nah, bagus sekali. Kita lanjutkan ya pelajarannya. Nah, di sini ada teman kalian yang sedang berlari atau mau melaksanakan lomba lari. Siapa saja temannya? Di sini ada Udin, Edo, dan juga Beni. Bersiap-siap mau berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni siap-siap tuh ya menunggu aba-aba dari Siti. Nah, Siti meniup peluit tanda mulai. Bagaimana bunyi peluit? Prit, prit, prit. Seperti itu ya. Nah, bunyi peluit yang ditiup oleh Siti. Udin, Edo, dan Beni pun berlari cepat sekali. Nah, seperti itu ya. Bagaimana sekarang? Kalian sudah mengetahui bunyi peluit bagaimana? Nah, coba tirukan bunyi peluit bersama temanmu atau keluargamu di rumah. Bagaimana bunyinya? Prit, prit, prit. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain bunyi peluit juga banyak bunyi-bunyian yang dapat kita dengar di sekitar kita. Nah, anak-anak ibu, bunyi-bunyian itu ada dua macam ya. Ada bunyi alam, ada juga bunyi buatan. Bunyi alam itu seperti apa? Bunyi alam itu adalah bunyi yang tercipta secara alami, yaitu buatan Tuhan ya, bukan buatan manusia. Contohnya apa? Bunyi angin, bunyi sungai, bunyi hujan ya, bunyi kicauan burung, dan lain-lain ya. Sedangkan bunyi buatan yaitu bunyi yang diciptakan oleh manusia seperti bunyi peluit, bunyi tepuk tangan, bunyi teriakan suara, dan lain-lain lagi ya. Nah, coba ya anak-anak ibu. Sekarang sebelum kita lihat bunyi apa saja yang ada di sekitar kita, kita sekarang melakukan tepuk olahraga dulu ya. Siapa anak ibu yang sudah mengetahui tepuk olahraga? Nah, kalau belum, kita tepuk bersama-sama ya. Ikutin ibu ya. Coba siap-siap. Tepuk olahraga. Badan gerak, badan sehat, hati senang, hore. Nah, seperti itu ya. Bisa kita ulang lagi ya. Siap. Tepuk olahraga, badan gerak, badan sehat, hati senang, hore. Nah, seperti itu anak-anak ibu, itu adalah tepuk olahraga. Nah, coba kalian ingat-ingat, tepuk tangan seperti ini merupakan bunyi alam atau bunyi buatan. Nah, pintar sekali. Tepuk tangan merupakan bunyi buatan karena diciptakan atau dibuat oleh manusia. Sekarang anak ibu perhatikan gambaran di sini ya. Kemudian nanti kalian tirukan bunyinya ya. Bunyi pada gambar tersebut kalian tirukan, kemudian beri tanda centang pada bunyi-bunyian alam dan beri tanda silang untuk bunyi-bunyian buatan. Paham ya? Nah, sekarang lihat gambar pertama. Bunyi angin bertiup. Bagaimana bunyinya? Hus, hus, hus. Seperti itu ya. Bagaimana bunyi angin bertiup? Hus, hus, hus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalian beri tanda apa di kotak yang kosong ini? Tanda centang untuk bunyi alam, tanda silang untuk bunyi buatan. Nah, di sini kalian beri tanda centang. Pintar sekali karena bunyi angin merupakan bunyi alam atau bunyi alami ya. Kemudian yang kedua bunyi beduk. Bagaimana bunyinya? Dug, dug, dug. Bagaimana? Dug, dug, dug. Nah,
kasih tanda silang. Pinter, karena bunyi bedug merupakan bunyi buatan. Ya, bagus sekali. Kemudian bunyi ombak, biur, biur, biur. Nah, seperti itu ya. Coba ulangi bunyi ombak, biur, biur, biur. Nah, seperti itu ya. Itu adalah bunyi ombak. Bunyi alam atau buatan ya. Nanti kalian pilih beri tanda centang atau tanda silang. Kemudian bunyi gitar dipetik, jreng, jreng, jreng. Bunyi gitar dipetik, jreng, jreng, jreng. Pinter. Kalian nanti pilih di sini kotaknya centang atau silang. Kemudian bunyi bel sepeda, kring, 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 kring. Nah, bunyi apakah itu? Bunyi buatan atau bunyi alam? Nah, kalian ingat-ingat ya. Bunyi alam itu yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau bunyi buatan adalah bunyi yang diciptakan oleh manusia. Kemudian bunyi peluit ditiup, prit, prit, prit. Coba ikuti, prit, prit, prit. Pinter. Kemudian bunyi tepuk tangan, prok, 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 prok. Nah, kalian beri tanda apa di sini? Silang ataukah centang ya? Yang terakhir ada bunyi pintu diketuk, tok, 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 tok. Nah, seperti itu ya. Tinggal kalian kasih deh tandanya. Centang untuk bunyi alami ya, kemudian silang untuk bunyi buatan manusia. Bisa dipahami ya? Iya, bagus sekali. Nah, anak ibu, di sini ya. Yang terakhir hari ini kita akan bernyanyi sambil bergerak. Kalian boleh melakukan gerakan apapun yang kalian sukai, namun yang sesuai dengan irama lagunya. Bagaimana lagunya? Kita lihat di sini. Lagunya berjudul Tari Tepuk Tangan, ciptaan Pak Kasur. Bagaimana cara nyanyinya? Ikutin ibu satu kali ya. Nanti kalian ulang-ulang berkali-kali sampai kalian benar-benar hafal ya. Kita mulai. Tari tepuk tangan. 1. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali ke tempat semula. Nah, seperti itu ya lagunya. Coba kita ulangi sekali lagi. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Nah, hafal? Coba kalian sambil gerakan ya, sambil tepuk tangan, sambil berputar, kemudian berkumpul dan kembali ke tempat semula. Bisa? Nah, kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama ya. Yang keras ya. 1, 2, 3. Bertepuk tangan dahulu, bunyi derapkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah dapat menyanyikan tari tepuk tangan. Nah, tepuk tangan ini tadi merupakan bunyi-bunyian buatan. Karena ini dibuat oleh manusia. Nah, seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai ya melakukan pembelajaran ke-1 pada tema 2 subtema 1. Seperti itu ya. Nanti kalian jangan lupa memperagakannya dengan orang tua kalian ataupun teman-teman sekelompok kalian di rumah ya. Nyanyikan tari tepuk tangan ini, kemudian gerakan badannya mulai dari bertepuk tangan, derapkan kakimu, kemudian berputar di lingkaran, kemudian kembali lagi di tempat semula. Seperti itu ya. Nah, anak-anak ibu, siapa yang masih ingat hari ini tadi kita belajar apa saja ya?
hari ini, tadi pertama kita belajar tentang mengetahui atau memahami dan mengenal tentang apa? Tentang permainan ataupun olahraga yang dapat menyehatkan tubuh. Kemudian bagaimana cara memeliharanya? Nah, memeliharanya kita harus berolahraga ataupun bermain sesuai aturannya ya. Jangan terlalu berlebihan. Nah, kemudian kita juga harus membersihkan diri setelah pulang bermain ataupun pulang berolahraga agar tubuh kita sehat. Seperti itu ya. Nah, dan kemudian yang kedua, kita juga mengenal aturan-aturan yang harus dilakukan ketika bermain. Juga aturan yang tidak boleh dilakukan saat bermain. Apa yang boleh dilakukan? Kita harus menaati peraturan yang berlaku seperti mengantri, kemudian berbaris dengan rapi, dan tidak boleh marah saat kalah ya. Dan apa yang tidak boleh dilakukan saat melakukan kegiatan olahraga ataupun permainan? Nah, kita tidak boleh berbarisnya tidak rapi, senggol kanan kiri, kemudian menyalip antrian ya. Dan kita tidak boleh marah-marah ketika kita kalah, seperti itu ya. Dan kita juga harus menggunakan alat-alat keselamatan, seperti itu ya. Dan yang terakhir, tadi kita telah bernyanyi tepuk tangan, kemudian menarikan atau memperagakan kegiatannya seperti apa, bagaimana tepuk tangan, bagaimana berputar, bagaimana mendarabkan kaki, seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak ibu? Nah, alhamdulillah hari ini kita telah selesai mempelajari kegiatan yang pertama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kedua. Dadah.